Kemudian yang berkaitan dengan sunanul fitrah ini adalah siwak. Ya, di antara sunnah fitrah ini adalah siwak. Seperti disebutkan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan juga Rasulullah SAW bersabda, ya, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lir rabb. Siwak itu adalah, atau bersiwak itu adalah mensucikan mulut dan juga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak kita lalaikan kaum muslimin. Ya, sampai Rasulullah SAW di beberapa hadis dan para ulama sepakat bahwasanya dia sunnah muakkadah, hampir dia kepada derajat hukum wajib. Ya, dan tidak boleh kita meremehkan atau mengabaikan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita sebutkan ada beberapa hadis, dan itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antara misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli wudu'in." Di dalam riwayat ini dikatakan, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin." Andaikan tidak menyusahkan bagi umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap mereka akan berwudu. Artinya disunnahkan orang sebelum berwudu dia melakukan siwak. Kemudian disunnahkan juga, Rasulullah mengatakan, andaikan tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mereka akan sholat. Jadi disunnahkan kita sebelum wudu kita siwak. Dan siwak yang paling afdal adalah siwak menggunakan kayu arak yang kita kenal, ya, yang banyak di Jazirah Arab, ya, yang dilakukan oleh sebagian orang yang memperhatikan, dan ini sunnah Rasulullah SAW yang kita tidak boleh abaikan. Bahkan dia sunnah muakkadah, baik itu laki-laki ataupun wanita. Bahkan di dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bahkan bersiwak ketika dalam keadaan berpuasa. Karena Rasulullah SAW, kata beliau, yastaqu wa huwa sha'im. Beliau Rasulullah SAW bersiwak dalam keadaan berpuasa. Ya, disunnahkan bahkan dalam keadaan berpuasa. Disunnahkan orang ketika bersiwak sebelum salat, sebelum dia berwudu, seperti dalam nas hadis yang kita sebutkan. Dan waktu-waktu yang disunnahkan adalah diantaranya ketika sebelum berwudu, kemudian ketika sebelum salat. Ya, ketika akan salat disunnahkan kita bersiwak. Ya, dan sebagian para ulama membedakan adab siwak itu. Kalau siwak itu untuk menghilangkan kotoran yang ada padanya, seperti waktu bangun tidur, maka itu disunnahkan dilakukan dengan tangan kiri. Tapi kalau dia siwak hanya untuk mengamalkan sunnah, dan dia posisi mulut dan giginya itu bersih, ya, ketika akan berwudu atau ketika akan mau sholat atau mau membaca Al-Quran, dan disunnahkan siwak itu dalam setiap keadaan, ya, maka dia disunnahkan menggunakan tangan kanan. Itu penjelasan para ulama. Kemudian juga disunnahkan orang itu bersiwak ketika mau membaca Al-Quran. Ketika mau membaca Al-Quran disunnahkan dia bersiwak. Dan disebutkan di dalam hadis sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, umirna bis-siwaki, kita diperintahkan untuk bersiwak. Waqal, dan beliau mengatakan, dan Rasulullah SAW bersabda, innal abda idha qama yusalli atahu malakun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan sanadnya sahih dalam Sunan Al-Kubra. Beliau mengatakan, innal abda idza qama yusalli, seseorang itu kalau dia berdiri untuk melakukan salat, atahu malakun faqama khalfahu yastami'ul Qur'an, maka akan datang para malaikat, dan malaikat itu akan berdiri di belakang orang yang sedang berdiri salat membaca Al-Quran itu. Yastami'ul Quran wa yadnu. Yastami'ul Quran wa yadnu. Dan malaikat ini yang diutus Allah khusus untuk ini. Ya, dan para malaikat tidak kita tahu jumlahnya. Ya, ada yang kita ketahui disebutkan nasnya di dalam Al-Quran atau sunnah, ya, tugas-tugasnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka disebutkan ibadun mukramun, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak pernah menentang apapun perintah Allah Subhanahu wa taala.
wa yadnu, dan malaikat itu akan mendekat kepada orang yang membaca Al-Quran, baik dia di dalam salat atau di luar salat. Fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yad'a fahu ala fihi, dan terus dia akan mendekati orang yang sedang membaca Al-Quran ini dan mendengarkan bacaan Al-Qurannya, dan bahkan semakin mendekat dan terus mendekat kepada orang yang membaca Al-Quran, hatta yad'a fahu ala fihi, sampai malaikat itu meletakkan mulutnya di mulut orang yang sedang membaca Al-Quran. Dan ini makramah, ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malaki, dan seseorang yang membaca Al-Quran, tidaklah dia membaca ayat-ayat Al-Quran ketika dia baca, melainkan bacaan Al-Quran itu seakan-akan dia sudah berada di mulut malaikat itu, saking dekatnya. Ya, dan disebutkan di dalam hadis sahih, dan ini harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu kita berusaha rumah kita harus ada kajian Al-Quran, ada kajian ilmu secara umum, atau kita berzikir di rumah kita. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan misalnya di dalam Al-Quran tentang keutamaan surah Al-Baqarah, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna syaitana yafirru min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Ya, kalau kita bisa selesaikan, alhamdulillah. Kalau tidak, paling tidak sebagiannya. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di situ surah Al-Baqarah. Dan juga di dalam hadis sahih yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, inna lillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna hilaqadz dzikr. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang dia berkeliling dunia, ya sayyahin, yakni dia berkeliling, ya sayyahina fil ard yaltamisuna hilaqadz dzikr, yang mencari halaqah-halaqah zikir, di mana orang yang berzikir, duduk berzikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, atau dia membaca Al-Quran, ya, dan atau majelis-majelis ilmu yang dibacakan Al-Quran dan sunnah. Maka para malaikat itu mencari, ya, tempat-tempat majelis zikir atau Al-Quran seperti itu, lalu mereka memanggil malaikat-malaikat yang lainnya seperti disebutkan dalam hadis sahih, dan mereka mengatakan halummu ila hajatikum, dalam riwayat dikatakan halummu ila bughyatikum, kalian kemari kepada hajat kalian. Karena malaikat itu senang dengan orang-orang yang berkumpul untuk membaca Al-Quran, berkumpul untuk dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, tahmid, takbir, ya, dan itu bisa dilakukan orang di waktu apapun. Ya, dia sendiri, dia bersama orang lain dan yang lainnya, ya, atau majelis-majelis ilmu akan didatangi oleh para malaikat. Dan kita sebutkan di majelis kita yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, wa annal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Bahwasanya para malaikat itu akan meletakkan sayap-sayap mereka, ya, melindungi para penuntut ilmu karena mereka ridha dengan apa yang diperbuat. Ya, jadi kalau kita mengadakan majelis-majelis ilmu yang disuruh dibaca Al-Quran, disuruh dibaca hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, atau kita berzikir sendiri atau dengan yang lain, ya, didatangi oleh para malaikat, dan itu majelis-majelis yang dicintai oleh para malaikat. Kemudian juga disunnahkan kita bersiwak itu ketika mau masuk rumah, dan ini dipraktikkan oleh Rasulullah SAW seperti di hadis Miqdam Ibn Shuraih dari bapaknya. Beliau mengatakan, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Dengan apa atau sesuatu apa yang dia perbuat, apa yang pertama kali diperbuat oleh Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke dalam rumahnya? Qalat bis-siwak. Beliau itu kalau mau masuk rumahnya, beliau memulai dengan siwak. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi di kitab beliau, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan itu yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir
disunnahkan kita siwak itu ketika bangun dari tidur malam kita, seperti disebutkan dalam hadis Hudzaifah, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW dan artinya ketika bangun dari tidur untuk melakukan salat malam. Jadi disunnahkan kita untuk bersiwak ketika bangun tidur, kita juga disunnahkan bersiwak. Kemudian ketika kita akan salat malam atau tahajud, kita juga disunnahkan melakukan siwak. Disebutkan di dalam hadis Hudzaifah, kana Rasulullah SAW idza qama liyatahajjad yasusu fahu bis-siwak. Adalah Rasulullah SAW kalau mau berdiri untuk melakukan salat tahajud, maka beliau menggosok mulut beliau dengan siwak.